Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih besar dibandingkan dengan seorang pelacur yang berbuat zina, lantas hamil, kemudian setelah anaknya lahir, langsung dicekik sampai mati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insya Allah akan dilanjutkan dengan salat isya yang semoga dirahmati Allah. Amin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, yang telah menghadirkan nikmat iman, yang telah menghadirkan nikmat Islam, yang telah menghadirkan nikmat sempat, dan yang telah menghadirkan nikmat yang sedang kita rasakan pada malam hari ini, yaitu nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali di kajian tamasya ini ya, taklim malam Sabtu, yang semoga selalu diberi keistiqomahan. Amin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah setia dengan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus ada guru saya, Pak Effendi ya. Beliau merupakan guru saya di SMK Muhammadiyah 2 Semarang. Sebelum memasuki materi, 1 minggu yang lalu saya dihubungi oleh Mas Musa, disuruh untuk berbagi sharing-sharing di kajian tamasya. Sebelumnya saya tidak asing ya dengan tamasya ini karena saya sering melihat di story-nya Mas Musa tersebut ya. Sehingga qadarullah Mas Musa malah sebenarnya menawarkan ke IMM Kota Semarang ya. Tetapi untuk mengawali saya sendiri. Sebelumnya perkenalan Bapak Ibu, nama saya Dimas Kurniawan ya. Tadi disebut Ustadz, jangan, karena saya masih mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Mohon doanya Bapak Ibu semoga diberi kemudahan. Amin. Saya nyambi ngajar di SMK Muhammadiyah 2 Semarang bersama Pak Effendi. Saya guru produktif ya, guru TKR. Saya asli Banyumas ya, dengan logat saya mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, saya agak logat-logat ngapak ya, ngapak orang Kepenak kalau misal teman-teman sering menjulukinya. Saya kuliah di Universitas Negeri Semarang dan alhamdulillah untuk sekarang masih aktif di IMM Kota Semarang. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang orang yang sholat namun celaka. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pernahkah Bapak Ibu
memikirkan bahwasanya sebenarnya selama kita sholat ya, dari dulu sampai sekarang sebenarnya diterima tidak sih? Pernah nggak memikirkan hal tersebut? Saya pikir pernah ya, pernah. Apakah sholat saya diterima atau tidak selama ini? Jangan-jangan kita merasa sholat kita diterima oleh Allah tanpa adanya jaminan. Ya, nah ini yang berbahaya. Perlu kita ketahui bahwasanya ciri-ciri orang yang celaka ketika ia melaksanakan sholat ini terjelaskan atau dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Baik, di sini monggo Bapak Ibu kita baca bareng-bareng Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Nggih, sareng-sareng nggih. Kita mulai 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Ya, surat Al-Ma'un ini tentu kebanyakan dari jamaah di sini sudah menghafal ya, sudah menghafal. Tetapi yang saya tanyakan, apakah sudah memahami artinya atau makna dari Quran surat Al-Ma'un ini? Kita seringkali membaca, apalagi digunakan dalam bacaan sholat. Ya. Al-Ma'un ini tidak surat yang familiar, surat yang familiar ketika imam membacanya. Baik, saya akan memulai dari ayat keempat, ya, ayat keempat karena yang berhubungan sesuai dengan tema kita, ya, tema kita pada malam hari ini, yaitu orang yang sholat namun dia celaka. Orang yang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Nah, ini ada ciri-cirinya. Orang yang sholat namun dia celaka, maksudnya apa? Ya, tentu sholatnya tidak berkualitas tentu. Saya mulai di ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang melakukan sholat. Nah, di sini saya merujuk pada tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab ya. Sebenarnya ada banyak tafsir, tetapi saya memilih tafsir ini karena yang mudah saya pahami. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, di dalam Quran surat Al-Ma'un ini dikata lil musallin atau orang-orang yang sholat ini dijelaskan di tafsir Al-Misbah bahwasanya orang-orang sholat ini merupakan orang-orang yang sholatnya tidak sempurna, sholatnya tidak khusyuk, ataupun sholatnya tidak memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Nah ini, jadi ada tanda petiknya ketika dijelaskan di dalam Al-Ma'un ini ayat 4. Celakalah untuk orang-orang yang sholat. Tentu orang-orang yang tidak sempurna dalam sholatnya, tidak khusyuk dan tidak memenuhi syarat dan rukun sholat. Nah ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Tentu ketika kita sholat kita harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, sempurnakan sholat dan tentu kita khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kemudian dilanjutkan
alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang dalam salatnya lalai. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, dia melakukan salat, rajin salat ya. Bahkan dia melaksanakan salat setiap hari di dalam masjid berjamaah dengan jamaah yang lainnya. Akan tetapi salatnya tersebut telah membawanya ke dalam kelalaian. Tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan salat. Maksudnya hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya, oh saya salat supaya tidak dimarahi oleh misal yang sudah menikah, ya dimarahi oleh bojo, ataupun orang-orang yang belum, anak-anak yang belum menikah, saya sholat supaya tidak dimarahi oleh ibu saya, bapak saya, ataupun yang lainnya, atau guru saya. Nah, jadi dia lalai dalam sholatnya, tidak timbul kesadaran di dalam hatinya untuk melaksanakan sholat secara sungguh-sungguh. Pernah dikisahkan Rasulullah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat yang datang ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Namun sahabat tersebut ketinggalan jamaah, ya, atau masbuk, ya. Dan setelah itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat, kemudian ia menunggu sahabatnya tersebut untuk menyelesaikan sholat. Setelah sahabat tersebut selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya tersebut untuk melaksanakan sholat kembali. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ia tidak sempurna dalam melaksanakan sholat. Ia tergesa-gesa. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Ketika kita melaksanakan sholat secara tergesa-gesa, nah ini perlu kita sadari, perlu kita introspeksi diri. Yang masih mengejar sholat karena urusan dunia ataupun urusan kerjaan, nah ini perlu kita perbaiki, ya, perlu kita perbaiki. Karena perbuatan tersebut merupakan kelalaian kita dalam melaksanakan sholat. Lalai sholat juga tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, ya, tetapi mengharapkan pujian orang lain. Nah ini yang perlu kita luruskan niat kita ketika kita melaksanakan sholat. Jadi kita dalam melaksanakan sholat hanya menggugurkan kewajiban saja, atau hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain supaya dikatakan sebagai orang yang alim. Nah, ini kan tidak, ini juga banyak, ya, juga banyak orang-orang yang melaksanakan sholat tetapi dia ingin dipuji orang-orang lain, ingin dikatakan sebagai orang yang alim. Nah ini perlu kita luruskan bahwasanya kita melaksanakan sholat hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, bukan, ya. Ini perlu kita luruskan. Kemudian itu yang pertama, ciri-ciri orang yang sholat, yaitu orang yang lalai, ya, orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Nah ini orang-orang yang riya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sholat namun celaka adalah orang-orang yang riya. Orang ini walaupun rajin sholat, ya, beribadah, tapi kadang-kadang ia bermuka manis, ya, bermuka manis kepada sesama saudaranya ataupun sesama tetangganya. Kadang-kadang ia khusyuk, ya, tetapi semua itu dikerjakan dikarenakan atas keriaan dia, ya, atas kesombongan yang dia rasakan. Tetapi ketika pujian-pujian ataupun perhatian-perhatian orang lain itu memudar kepada kita, ya, tidak memuji kita, lalu setelah itu ia akan mengendorkan ataupun mengurangi ibadahnya, karena ia ingin ketika ia sholat dia pengen dipuji oleh orang lain,
ingin dikatakan yang tadi alim oleh orang lain. Nah, ini dia riya dalam sholat. Di dalam tafsir Al-Misbah, riya merupakan segala sesuatu perbuatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya sebatas untuk mencari pujian dan popularitas saja ya. Nah, ini Bapak Ibu, riya merupakan segala perbuatan yang ia melakukannya bukan karena Allah. Ia melakukannya hanya ingin mendapatkan pujian saja. Ia melakukannya karena ingin popularitas dia naik, terkenal dan sebagainya. Nah, ini perlu diluruskan. Lantaran dia tersebut ketika ia merasa kurang dipuji, ya, tadi kurang dipuji oleh orang lain. Oh, loh si A kok tidak dipuji lagi? Saya kok tidak dipuji lagi oleh si bapak ini? Saya kok tidak dipuji lagi oleh teman saya ini? Nah, lalu ia akan bermalas-malasan dalam beribadah, mengurangi amalnya dikarenakan kurangnya pujian dari orang lain. Nah, ini yang kedua, ciri-ciri orang yang sholat namun dia celaka, yaitu ia berbuat atau melaksanakan riya. Kemudian yang ketiga, wayamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, ini golongan ini di sisi lain ia mengerjakan atau rajin sholat, di sisi lain ia enggan menolong orang lain. Nah, eman-eman ya, dia sedikit mengurangi atau menahan hartanya untuk berbagi kepada orang lain, ya, karena dia meyakini bahwasanya harta yang dia miliki, harta yang dia dapatkan itu merupakan usahanya sendiri, ya, usahanya sendiri, tidak boleh dibagi-bagikan oleh orang lain. Hartaku dewe ngopo dibagi-bagi ke, ya? Saya berusaha sendiri, kok kenapa harta saya dibagi-bagikan? Nah, ini perbuatan enggan untuk menolong orang lain, ataupun menghalang-halangi orang lain untuk berbuat baik. Nah, ini berbuat baik, misal si A mau zakat, ya, atau infak ke fakir miskin. Nah, tetapi si B ini menghalang-halangi dan membisik-bisiki si A ini supaya tidak memberikan sedekahnya atau infaknya kepada si yang miskin tersebut. Jangan mengasihkan sembako ataupun yang lainnya ke orang ini karena dia sebenarnya punya harta dan sebagainya, ataupun dengan cara-cara yang lain, ya, dengan cara-cara yang lain untuk menghalang-halangi, ya, untuk menghalang-halangi orang lain untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini 3 ciri-ciri orang yang ia sholat namun dia celaka. Saya ulangi lagi, yang pertama yaitu mereka yang sholat tetapi lalai. Yang kedua yaitu orang-orang yang riya. Nah, ini riya. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang enggan menolong orang lain. Itulah 3 ciri orang yang melaksanakan sholat namun celaka. Bapak Ibu, ini perlu kita perhatikan khusus, ya, tentunya. Jangan-jangan selama ini ketika kita rajin sholat tetapi kita masih merasakan atau masih melakukan perbuatan riya, masih lalai dalam syarat-syarat dan rukun-rukunnya, ataupun masih enggan untuk memberikan bantuan kepada orang lain, ataupun menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Nah, ini perlu kita perhatikan karena dalam Quran surat Al-Ma'un ini dikecam bahwasanya orang yang sholat dengan ciri-ciri yang tadi, ia merupakan orang yang celaka. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, lalu bagaimana? Apakah kita harus tidak melaksanakan sholat? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Setelah kita mendengarkan ciri-ciri 3 tersebut di dalam Quran surat Al-Ma'un, tentu kita berintrospeksi diri, ya, berintrospeksi diri. Jangan-jangan selama ini kita melaksanakan sholat tetapi masih melakukan perbuatan riya.
ataupun enggan untuk menolong orang lain. Kemudian apa bedanya dengan orang yang tidak sholat? Nah ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, saya pernah membaca buku, ada suatu kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah ini Nabi Musa alaihissalam, ada seorang wanita cantik, badannya yang ramping, wajah yang cantik, kulit yang putih, dan pakaian yang hitam. Ia akan melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk menuju kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, lalu sampailah ia di kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu diketukkan pintu 3 kali. Assalamualaikum. Bayangkan saja itu suara wanita cantik ya Bapak Ibu. Karena saya tidak bisa menirukan. Ya, setelah mengucapkan salam tersebut, kemudian terdengar jawaban salam dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya itu merupakan jawaban dari Nabi Musa alaihissalam. Setelah membukakan pintu perlahan-lahan, kemudian Nabi Musa alaihissalam kaget. Ternyata ada seorang wanita cantik yang hendak bertamu ke dalam rumahnya. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam mempersilahkan wanita cantik tersebut untuk masuk ke dalam. Nah, setelah itu tanpa basa-basi, wanita cantik tersebut mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi, tolonglah hamba, ampunilah hamba." Nabi Musa alaihissalam bingung. Ada seorang wanita cantik yang datang ke rumahnya lalu meminta tolong. Ada apa gerangan wahai wanita cantik? Kemudian wanita cantik tersebut mengatakan, "Saya takut mengatakannya wahai Nabi dengan terbata-bata." Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab lagi, "Katakanlah, jangan ragu-ragu." Kemudian wanita cantik tersebut mengatakannya dengan terbata-bata, Saya telah berzina wahai Nabi." Kemudian Nabi Musa alaihissalam kaget. Setelah itu wanita cantik tersebut melanjutkan pembicaraannya. Di samping perzinaan tersebut, lantas saya hamil. Kemudian setelah anaknya lahir, langsung saya cekik sampai mati. Nabi Musa alaihissalam marah besar dan berdiri secara sekejap dan mengatakannya kepada wanita cantik tersebut dengan membentaknya, "Pergilah kau dari rumahku ini. Saya takut azab Allah akan turun kepada rumahku ini dikarenakan perbuatan kejimu itu." Wanita cantik tersebut lantas menangis sejadi-jadinya. Ia keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam. Ia bingung harus kemana lagi ia melangkah. Ia bingung harus kemana lagi ia mengadu. Seorang nabi saja menolaknya dengan keras, apalagi manusia-manusia yang lainnya. Tak lama kemudian malaikat Jibril turun ke bumi, ya, dikarenakan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menemui Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Nabi Allah, kenapa engkau mengusir seorang wanita yang hendak bertobat dari perbuatannya? Tidakkah engkau mengetahui ada perbuatan yang lebih keji dari itu?" Nabi Musa alaihissalam penasaran atau kepo, ya, atau bertanya-tanya. "Wahai malaikat Allah, dosa apakah itu?" Malaikat Jibril mengatakannya dengan tegas, Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih besar dibandingkan dengan seorang pelacur yang berbuat zina
lantas hamil, kemudian setelah anaknya lahir langsung dicekik sampai mati. Kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa bersalah dan langsung bergegas menemui wanita cantik tersebut dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon untuk mengampuni dosa-dosa wanita cantik tersebut. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, lalu apa hikmah yang terkandung dalam cerita tersebut? Bahwasanya orang yang melaksanakan sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih besar dibandingkan dengan seorang pelacur yang berbuat zina lantas hamil, kemudian setelah anaknya lahir langsung dicekik sampai mati. Nah, ini menjadi introspeksi diri kita juga yang masih meninggalkan sholat, ya, entah itu sholat duhur, sholat asar, ataupun sholat yang susah atau berat dilaksanakan, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya orang munafik itu sangat berat melaksanakan sholat subuh dan sholat isya, ya, karena ya bagi mereka sholat subuh dan sholat isya ini merupakan sholat yang terberat dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Nah, ini silakan bagi teman-teman, bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki saudara, anak ataupun kerabat, ya, yang masih meninggalkan sholat dengan sengaja, silahkan mari bersama-sama untuk mengajak mereka untuk melaksanakan sholat, kalau bisa secara berjamaah di masjid, ya. Tentu karena ya tadi itu perumpamaan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan seorang pelacur yang berbuat zina lantas hamil, kemudian setelah anaknya lahir langsung dicekik sampai mati. Itulah Bapak Ibu, saya kembali lagi dari awal, itulah 3 ciri-ciri orang yang sholat namun dia celaka. Yang pertama yaitu mereka yang dalam sholatnya lalai. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang berbuat ria. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang enggan menolong orang lain. Itulah 3 ciri-ciri orang yang sholat namun celaka. Semoga setelah kita mendengarkan 3 ciri-ciri orang yang sholat namun celaka ini, kita bisa memperbaiki sholat kita. Kita bisa memperbaiki perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian, ya, agar tidak dikatakan atau dikecam oleh Allah sebagai orang yang celaka. Itulah Bapak Ibu 3 hal yang perlu kita pahami dalam Quran Surat Al-Maun ayat 4 sampai 7. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini pertanyaannya. Tanya. Terima kasih kepada Mas karena boleh atas materi yang disampaikan, semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Ya, sesuai yang disampaikan di awal, barangkali dari Bapak, Ibu, Mbak, Mas, Adik ada yang mau bertanya atau monggo Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar juga kasihan, katanya orang yang sholat tidak tepat waktu, pokoknya dulu kedua asar atau 5, termasuk orang yang lalai dulu baru sholat. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, tentu orang yang lalai juga termasuk itu. Jika waktu sholat isya jam 7, tetapi kita undur-undurkan sampai jam 2 ataupun jam 3, ataupun sholat duhur, ya, ketika sholat duhur sekarang mungkin sholat duhur jam 12 kurang 1/4, ya, tetapi ya undur-undurkan, nanti sajalah
nanti sajalah masih ada waktu. Nanti sajalah saya masih capek dan sebagainya. Malah mengerjakannya di jam 2 ataupun setengah 2, bahkan hampir mendekati waktu asar. Nah, itu juga termasuk orang yang lalai, yang dikatakan di ayat ke-5, yaitu alladzina hum an sholatihim sahum, yaitu mereka yang dalam sholatnya lalai. Jadi orang yang lalai yaitu orang yang tadi dia mengulur-ngulur waktu sholatnya, ya. Ketika ia mengetahui sholat asar, sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya sesuai waktunya, tetapi ia mengundur-ngundurkannya, maka ia termasuk orang yang lalai juga, ya. Orang yang lalai. Tentunya ketika ia lalai dalam sholatnya, maka dia akan dikecamkan di dalam surat Al-Maun tersebut sebagai orang yang celaka. Ya, jadi gitu Bapak, orang yang lalai termasuk orang yang mengulur-ngulur waktu sholat, ya, mengulur waktu sholat yang tadi, mengulur waktu ketika kita sedang rapat mungkin. Nanti sajalah supaya rapatnya bisa selesai, tanggung dan sebagainya. Nah, itu ini yang perlu kita perbaiki, ya, kita perbaiki. Budayakan kita untuk selalu tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Karena gini Bapak Ibu, kita tidak tahu waktu yang Allah berikan kepada kita itu sampai kapan, ya, sampai kapan. Jangan-jangan setelah misal kita mengulurkan waktu sholat, jangan-jangan kita tidak sampai ke waktu sholat tersebut. Misal nih, saya perjalanan ke sini, misal saya dari Gunung Pati Bapak Ibu, ke kos di sana. Nah, kemudian saya tahu waktu maghrib adalah waktu jam 6 kurang seperempat, tetapi saya masih melakukan perjalanan ataupun hal lain, misal saya sedang rapat, ya, rapat IMM misal, ataupun kegiatan IMM, mendengarkan azan duhur, ya, tetapi saya tetap melanjutkan acaranya, hanya berjeda sedikit supaya mendengarkan azan. Setelah azannya selesai, lalu saya melanjutkan acaranya. Nah, itu termasuk orang yang lalai juga, ya, karena dia mengundur-ulur waktu sholat, ya, mengundur waktu sholat. Saya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya sekarang masih aktif di organisasi IMM. Nah, kemarin habis melaksanakan madrasah mubalik untuk teman-teman Korps Mubalik. Ketika mendengarkan azan, entah itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita wajib berhenti dalam kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah, ya, itu diterapkan dalam kegiatan tersebut. Nah, ini menjadi PR bagi kita yang masih mengulur-ulur waktu sholat, ya, masih mengulur waktu sholat. Entah itu karena pekerjaan, ataupun rapat, atau masalah perdagangan, ya, ataupun sedang bertani dan sebagainya. Silakan kita budayakan untuk melaksanakan sholat tepat waktu, ya, karena ya tadi orang yang mengulur waktu merupakan termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Ngeten Bapak, nggih, nuwun. Saya. Barangkali satu lagi. Nah, terima kasih Bapak. Ya, sebelum saya ke sini, tentu saya akan mempersiapkan materinya. Dan saya membaca di tafsir Al-Misbah yang dikatakan Bapak tersebut tadi benar semua, ya, benar semua. Entah itu tidak memenuhi syarat rukun sholatnya, ataupun tadi lupa rokaatnya, ataupun tadi apa nih Pak? Ingat yang lain. Nah, ini termasuk tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Tentu ketika kita sholat, kita harus luruskan niat kita, hilangkan urusan dunia, supaya kita fokus ke sholat kita. Yang kedua tadi, yaitu khusyuk, ya, khusyuk. Jadi ketika kita sholat Bapak Ibu, kita hilangkan semua hal-hal dunia, entah itu pekerjaan
entah itu masalah organisasi ataupun hal-hal duniawi ya yang lainnya. Misal nih saya yang sering dilakukan, kita melaksanakan sholat, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu melaksanakan sholat, kemudian teringat hal di rumah, oh iya kompornya belum dimatikan, ataupun bapak-bapak yang sering yang memakai kendaraan, oh iya tadi kunci saya di mana, takut hilang dan sebagainya. Nah itu juga termasuk lalai dalam sholat, ya lalai dalam sholat, ataupun lupa dalam jumlah rakaat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, menjadi imam merupakan tugas yang berat dan tugas yang tentu yang sulit juga. Karena di samping kita memimpin sholat, kita juga harus khusyuk dalam sholat, tentu dalam jumlah rakaat. Ya, karena ketika kita memimpin sholat, tidak hanya modal badan saja, tidak hanya modal bacaan saja, tetapi niat kita, ingatan kita, ataupun jumlah rakaatnya, karena ini memengaruhi kualitas dalam sholat jamaah tersebut. Ketika kita lupa dalam jumlah rakaat, maka jamaah yang lainnya pun buyar, ya, yang buyar. Loh, tadi 4 atau 5 rakaat, oh tadi kurang 1 atau gimana? Nah, sehingga semua jamaah pun merasakan keraguan dalam rakaat tersebut. Kalau misalnya ada yang mengingatkan, alhamdulillah, bersyukur nggih. Tetapi kalau tidak ada yang mengingatkan ataupun kita ragu-ragu untuk mengingatkan, nah itu juga merupakan lalai dalam sholat. Ya, itu Bapak Ibu. Ya tadi lupa dalam jumlah rakaat ataupun mengingat hal-hal lain ketika sholat ataupun tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya syarat-syaratnya tentu Bapak Ibu sudah mengetahui ya untuk syarat dan rukunnya. Nah itu termasuk lalai dalam sholat tersebut. Saya barusan ya membaca kitab tafsir Al-Misbah tersebut, bahwasanya yang disebutkan Bapak Tasdi ya tidak memenuhi syarat ataupun mengingat hal-hal lain ataupun lalai dalam rakaat, itu juga termasuk lalai dalam sholat. Nah ini perlu kita luruskan lagi ya, perlu kita yakinkan lagi bahwasanya ketika kita menjadi imam ataupun ketika kita berjamaah ya, salat berjamaah, tentu hal-hal lain kita hilangkan, kita niatkan dan kita fokus. Ketika kita fokus melaksanakan sholat, tentu hal-hal duniawi ataupun jumlah rakaat yang lupa akan terhindar, ya, akan terhindar. Nah ini yang diajarkan guru saya kepada saya, bahwasanya ketika saya melaksanakan sholat, saya ditugaskan atau saya diperintahkan untuk semua hal-hal hilangkan. Kita fokus kepada Allah, kita menghadap kepada Allah, dan kita merendahkan diri kepada Allah. Tentu dengan hal-hal atau usaha-usaha tersebut akan menghindarkan kita yang dari lalai dalam rakaat, jumlah rakaat ataupun mengingat hal-hal lain di luar salat. Ngeten nggih, Bapak, matur nuwun.